Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad David dengan NIM 230606020 akan mengolah data EVIUS dengan dosen pengampu Bapak Dr. Alfon Setianto SEME. Jadi, ya nggak tahu sih. Jadi yang pertama itu apa itu EVIUS? EVIUS adalah perangkat lunak yang dirancang untuk analisis ekonomi, peramalan, dan simulasi data kuantitatif. EVIUS banyak digunakan dalam penelitian ekonomi, keuangan, dan statistik untuk mengolah data, analisis hubungan antar variabel, serta memodel perilaku ekonomi keuangan. Jadi ada beberapa fitur utama dari EVIUS, itu yang pertama analisis statistik dan ekonometrika. EVIS mungkin pengguna untuk melakukan berbagai analisis statistik seperti regresi, uji hipotesis, uji stasionaritas, serta metode ekonometrika seperti model regresi linear, ARIMA, VAR, dan FECM. Yang kedua itu pemrosesan data. EVIS mempermudah pengguna dalam mengolah, membersihkan, dan mengevisualisasikan data dapat diimpor dari berbagai format seperti Excel, CSI, CSF, dan data lainnya. Yang ketiga yaitu peramalan data simulasi. Dengan menggunakan model yang dibangun, EVIS dapat digunakan untuk peramalan nilai di masa depan dan melakukan simulasi berbagai skenario. Keempat, visualisasi data. Peringkat ini menyatakan berbagai jenis grafik dan tabel yang memudahkan interpretasi data dan hasil analisis. Yang kelima yaitu integrasi dan ekspor data. EVIS dapat terintegrasi dengan perangkat lunak lainnya seperti Excel, MATLAB, dan R, serta mendukung ekspor hasil analisis ke berbagai format. Pengguna utama EVIS adalah itu penelitian dan akademisi di bidang ekonomi, keuangan, dan statistik. Yang kedua itu institusi pemerintah untuk analisis kebijakan ekonomi. Yang ketiga itu sektor bisnis dan peramalan pemerintah dan analisis pasar. Jadi itulah eh, singkatan dari EVIUS atau penjelasan dari EVIUS. Itu yang mungkin langsung saja ke kita cara pengolahan datanya. Itu yang pertama itu kita tekan file, terus new, dan oh, bukan, workspace. Di sini kita akan masukkan tahun berapa data kita. Itu kalau data yang saya cari itu dari 1989 sampai 2018. Kita klik OK. Di sini kita eh, udah itu apa data? Pada prostat. Itu dia tadi.
Quick lah, kan quick. Hmm, kayaknya udah OTW deh. Ya, udah baik kita. Astagfirullah. Hops kan? Ya. Ini selanjutnya itu kita akan klik eh, empty group. Kita pergeser dulu. Jangan lupa kita atasin. Selanjutnya itu kita pindahin data Excel tadi. Kontrol C, terus pindahin ke ini kayak tadi. Kita klik dari bawah. Kontrol C. Selanjutnya kita ubah nama terlebih dahulu. Oke, yes. F1, tuh, yes. F2, dua, kita agar nih X. Dan klik. Oh, yes. Lalu close saja kan, yes. Hmm, dan terus
Selanjutnya itu kita klik, kita open, terus location. Terus yang C ini dipindahin ke setting Y. Terus hmm, oke. Nah, inilah uh, dasar dari regression, itu mana model regresi. Model regresi dijalankan dengan metode last worst atau OLS menggunakan variabel dependen Y dan 4 variabel independen X1, X2, X3, dan X4. Data mencakup 30 observasi dari 1989 sampai 2018. Kedua itu koefisien dan interpretasi. Semua variabel independen memiliki nilai probabilitas p-value eh, besar dari 0,05 sehingga tidak ada yang signifikan dalam menjelaskan variabel dependen Y pada tingkat kepercayaan 95%. Ketiga itu kinerja model R squared eh, 0,662050. Model menjelaskan 66,2% variabilitas dari variabel dependen Y. Adjusted error X squared 0,607978 setelah menyesuaikan jumlah variabel dalam model. Model menjelaskan 60,8% variabilitas Y. F statistik. F statistik itu probabilitas p-value dari F statistik adalah 0,00012. Artinya model secara keseluruhan signifikan pada tingkat kepercayaan 99%. Yang keempat itu Durbit Watson statistik, itu yang nilainya 1,710,266. Nilai ini mendekati 2 yang menunjukkan bahwa tidak ada masalah serius dengan autokorelasi residual. Jika itu data dari eh, data dari analisis model regression. Selanjutnya itu kita akan mencari data uji normalitas. Sama itu taken view, terus res residual, terus histogram. Jadi ini adalah berdasarkan histogram, residual dan statistik deskripsi yang disediakan berikut adalah analisisnya. Norma informasi statistik residual. Kemudian rata-rata 7 titik bentar, 7,6 eh, 1 min 10. Mendekati 0 menunjukkan bahwa residual rata-rata cukup kecil. Kalau median itu median menunjukkan nilai tengah residual, yang kalau maksimum dan minimum
itu nilai maksimum 4,61988. Kalau minimum min 3,931,808, menunjukkan tentang distribusi residual yang cukup lebar. Kalau standar deviation itu menunjukkan tingkat penyebaran residual. Kalau skewness itu menunjukkan nilai mendekati nol, bahwa distribusi residual hampir simetris. Kalau yang kurtosis itu nilai mendekati 3, menunjukkan distribusi residual mendekati distribusi normal. Yang ketujuh itu uji George-Bere, juga ada probability dengan probabilitas 0 besar dari 0,05, kita tidak dapat menolak hipotesis 0, yang berarti residual mengikuti distribusi normal. Ya, itu data normalisasi. Diagram terus itu. Jadi data ini itu adalah uji kolerasi serial burst. Uji ini memeriksa autokorelasi korelasi antar suku galat berurutan dalam model gerasi, nilai P yang tinggal probabilitas 0,6998 dari probabilitas C squares, dengan menunjukkan bahwa tidak ada signifikan pada residual. Hasil regresi tabel menunjukkan koefisien deterministis antar error T statistik dan nilai P untuk setiap variabel dan model. Variabel dependennya adalah residual. Kemungkinan variabel dependen adalah C. Kalau yang R squared dan adjusted R squared adalah sangat rendah, menunjukkan bahwa model hanya menjelaskan sebagian kecil dari variasi dalam variabel dependen. Adjusted regressed bahkan lebih rendah, menunjukkan bahwa model kemungkinan besar operated melalui kompleks. Statistik lainnya, standar error regresi 26418 cukup besar, dan kriteria AKT, SWOT, dan Hannan-Quinn relatif tinggi, yang juga menunjukkan model yang kurang tepat. Statistik Darby-Wilson mendekati 2, yang semakin mendukung tidak adanya autokorelasi. Jadi itulah data yang tadi. Selanjutnya kita di kolerasi itu view dual serial. Oke. Nah, jadi ini data eh, data PIV yang digunakan untuk mendeteksi multi kolerasi antara variabel dependen dan
variabel model. Kesimpulannya, ini memiliki masalah multikolinialitas serius pada variabel X1 dan X2 karena keduanya jauh lebih besar dari 10. Inilah data Evius yang saya cari. Mungkin sampai sini video pengolahan data dari saya. Kalau ada kata yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan membaca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.